Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di suasana yang sejuk-sejuk hangat ya. Ini cuaca panas, hujan panas, enggak, hawanya wis mau ujian malas ya. Oke. Di pertemuan yang terakhir sebenarnya ini artinya di perencanaan kita 14 pertemuan atau di semester ini adalah termasuk mata kuliah subhakasa yang terakhir terkait dengan Pancasila. Tentunya ketika kita membahas Pancasila tidak sebatas satu semester ini kalau Anda mau mengkaji tentang Pancasila. Oke, di minggu kemarin mungkin kita sudah membahas tentang revitalisasi dan reaktualisasi ya. Artinya bagaimana Pancasila itu meninjau ulang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, ruang dan waktu, situasi politik dan perkembangan masyarakat, sekaligus juga tantangan global yang sudah kita hadapi sekarang. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi terkait dengan itu sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu bisa mewarnai, bisa mendasari sebagai ideologi bangsa kita, sehingga kehidupan berbangsa kita itu bisa berkelanjutan, artinya bisa menjadi negara yang damai, negara yang terus dan terus maju seperti yang kita harapkan. Oke. Di pagi hari ini saya akan bahas tentang filsafat atau filosofi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, salah satu wujud, salah satu pusaka kita, salah satu simbol, salah satu moto daripada negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Coba Anda refleksikan filosofi persatuan dalam keberagaman. Artinya kita ditakdirkan di Indonesia ini hidup saling berbeda dan beragam, baik dari suku, ras, agama ya, ini akan mengalami perbedaan, dan inilah yang menjadikan Indonesia sampai hari ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal kalau kita lihat kemarin reaktualisasi atau mungkin tantangan daripada perkembangan global itu sangat pelik ya, artinya dinamika kehidupan ini sangat ruwet, artinya sulit untuk kita kendalikan, tetapi karena moto inilah Indonesia masih bisa bersatu dengan segala macam tantangannya yang ada. Sekarang tidak sulit untuk kita prediksi, artinya dilihat cuaca aja suasana sangat ekstrim ya, artinya kadang panas, kadang hujan seperti hari ini. Begitu. Melihat dari situ maka ya secara harfiah, secara terminologi, makna daripada Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetap satu ya. Artinya bahwa menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa ini beragam budaya dan suku. Ini yang menjadi kata kunci, menjadi katakan simbol bagi negara kita, atau di lambang Garuda yang tetap kita harus pegang sehingga Pancasila ini tetap bisa dijalankan dengan itu. Kalau kita lihat sejarahnya bahwa konsep Bhinneka Tunggal Ika ini mulai dicetuskan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma abad 14. Kemudian diangkat sebagai moto negara Indonesia pada tahun 1945 dan menjadikan landasan filosofi membangun bangsa dan persatuan. Inilah yang menjadi fondasi ideologi kita, sehingga dalam konteks sebagai negara yang multikultural dan keberagamaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, Bhinneka Tunggal Ika inilah yang menjadi fondasi moral dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena kita tahu bahwa genealogi, sekali lagi genealogi yang sering saya katakan bahwa negara kita ini berdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan. Dari artinya secara politik bahwa kekuasaan di negara kita ini sebelumnya adalah ada beberapa kerajaan-kerajaan besar yang menjadikan tonggak atau fondasi berdirinya negara kesatuan Indonesia. Kayak negara kerajaan Mojopahit, Sriwijaya, Demak dan sebagainya. Nah ini menjadi benar. Nah, yang menjadi landasan filosofis Bhinneka Tunggal Ika ini, ya, kalau kita bicara filosofis pasti ada istilah ontologinya, epistemologinya, aksiologinya seperti apa. Nah, kalau kita bicara ontologis berarti berbicara tentang hakikatnya, hakikat dari keberagaman atau materialnya. Kok bisa? Nah, secara logika tentunya kalau kita sudah punya kerajaan besar, punya kekuasaan besar, ya ngadeg dhewe. Tetapi kenapa kita tidak berdiri sendiri? Kayak kerajaan Aceh itu besar, kerajaan Jogja, Keraton Jogja juga besar. Bahkan awal-awal berdirinya bangsa kita ditopang oleh beberapa kerajaan-kerajaan besar ini. Pesawat pertama Indonesia itu dibelikan oleh kerajaan Aceh. Bahkan simbol ibu kota namanya Tugu Monas yang kunjungnya ada emas berapa kilo, itu ada sumbangan dari kerajaan Aceh atau orang Aceh hampir 24 kilo. Pada di situ ada berapa kilo? Bayangkan kalau 24 kilo emas diukur dengan sekarang nilai uang berapa miliar. Pucuke itu gimana sih lho, Rek? Kemudian ada lagi di kerajaan Yogyakarta ketika itu APBN kita kolab. Yang menopang juga kerajaan dari Yogyakarta, Keraton Jogja. Makanya dulu pernah ada yang menjadi wakil presidennya adalah Pak Hamengkubuwono berapa. Belum lagi Mojopahit. Mojopahit ini adalah tatanan politiknya, luar negerinya, bisa mempersatukan dari berbagai wilayahnya. Ya, munculnya Gajah Mada dan sebagainya itu kan sebagai simbol pemersatu bangsa. Nah ini mungkin agak di situ. Nah kalau kita bicara filsafat Bhinneka Tunggal Ika, secara ontologi keberagaman itu muncul karena realitas objektif bangsa Indonesia, manusia yang hakikatnya berbeda, dan berbeda tersebut adalah kodrat yang tidak bisa dihapuskan. Ya wis takdir ya, secara ya. Umumnya kalau kita berbeda ya perang, ya bisa berdiri sendiri. Tetapi ya walau alam Allah mungkin menghendaki seperti itu. Ya, mungkin secara kultur, budaya, adabnya beda dengan orang. Makanya kalau kita bicara global, ya orang Barat itu identik dengan rasionalisme, pemikiran logika. Tapi yang ngomong adab, sopan santun itu adalah orang Timur. Yang salah satunya adalah peradaban yang ada di Indonesia. Ya. Makanya sampai teman-teman pengajian itu curiga bahwa jangan-jangan Rasulullah itu dilahirkan di Indonesia. Karena apa? Melihat adat dan budayanya, adatnya koyo wong Indonesia bukan koyo wong Arab, Rek. Ngono. Mosok wong Arab itu senengane topo. Nah, wong Arab yang ketemu jalannya selalu merunduk. Nah, itu kan budaya-budaya kita. Nah, itu mungkin analisis secara budaya. Nah, dilihat dari kondisi itu, maka Indonesia ini adalah suatu keberkahan bagi kita. Makanya banyak para negara-negara lain itu mengincar, ingin menjajah, ingin menguasai negeri kita. Bisa dikatakan surga dunia. Karena apa? Secara geografis kita juga mempunyai dua musim. Ada musim penghujan, ada musim kemarau.
ada siang, ada malam. Sumber daya alam juga seperti itu. Hampir semua sumber daya alam kita punya, tetapi walaupun tidak maksimal, tetapi kita punya. Mulai tambang, hutan, laut, pertanian kita punya. Rempah-rempah kita punya. Makanya negara-negara Eropa, Afrika, atau bahkan negara-negara kuat sekarang itu ingin menguasai negara kita. Nah, ketika zaman penjajahan banyak, makanya para penjajah itu penguasa negara kita karena negara Indonesia sangat kaya raya sebenarnya. Tambang apa yang punya kita? Minyak kita punya, nikel kita punya, ya, batu bara kita punya, hutan kita punya, laut kita punya. Nah, ini adalah ontologinya hakikat keberadaan itu. Nah, kalau kita lihat dari secara epistemologi, cara memahami keberagaman itu seperti apa? Keberagaman harus dipahami melalui sikap ideologis, rasional, empatik, pengetahuan tentang perbedaan mendorong lahirnya toleransi yang saling pengertian. Artinya masih bisa kalau Indonesia itu hidup berdampingan. Mungkin kemarin setelah Natal itu kan banyak. Di sini kan mayoritas Muslim, tetapi mungkin di daerah Anda atau sebagian daerah Indonesia kaum minoritas, kaum Nasrani yang masih bisa tenang melaksanakan ibadah dan merayakan hari Natal. Nah, itu salah satu contoh metodologinya apa? Saling menghormati, saling menghargai. Makanya ada teman-teman dari kita sesama Muslim yang ketika Natal juga berpartisipasi walaupun tidak mengikut merayakan, ya, entah itu sebagai satpam untuk pengamanan dan sebagainya. Bahkan pernah Indonesia terjadi di bom gereja di Mojokerto ketika itu tahun berapa itu, tahun 2000 berapa lah, itu kan ada salah satu umat Muslim Banser yang membawa bom ketika masyarakat rakyat Nasrani yang lagi melakukan jemaat merayakan hari Natal di gereja itu, sehingga sampai dia meninggal dunia itu, Rianto. Nah, itu. Nah, sikap seperti itulah yang menjadikan dasar atau ideologis. Oke. Sehingga saling pengertian. Karena kita tidak mungkin hidup bisa sendirian. Artinya bisa saja terjadi hal-hal yang sebenarnya rawan atau disintegrasi bangsa itu, tetapi karena keberagaman dan kesadaran inilah yang kita harus tetap jaga. Kemudian secara aksiologis, nilai-nilai utama dalam Bhinneka Tunggal Ika itu adalah persatuan, toleransi, keadilan, kemanusiaan. Ini tujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, yang menghilangkan identitas masing-masing kelompok. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan semua masyarakat budaya itu punya ciri khas masing-masing. Kayak Jawa Timur misalnya yang paling menonjol ya Jawa dan Madura. Ya, jadi sangat radikal, sangat. Tetapi ya orang Madura tidak bisa hidup tanpa orang Jawa jadi juga nggak bisa. Karena Madura pun sebenarnya potensinya sangat besar. Oke. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjutkan. Bhinneka Tunggal Ika ini tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Misalnya sila ke-1 menjamin kebebasan beragama dan keyakinan. Bahwa ideologi Pancasila kita dalam keberagaman beragama memberikan kebebasan. Tidak mewajibkan, tapi memperbolehkan, menjamin kebebasan memeluk keyakinan. Artinya tidak wajib itu kon kudu Muslim, kon kudu Yahudi, tidak. Yang penting awakmu punya keyakinan,
beragama gitu. Artinya tidak dibatasi agama manapun. Ini yang menjadi dasar atau cerminan dari kebinekaan kita yang tercermin dalam Pancasila. Kemudian yang sila kedua, menghormati martabat manusia tanpa diskriminasi. Artinya apalagi misalnya kalau ada di kuliah di sini atau di pondok ini mungkin sing teko ya gini coba sampean kuliah di Jakarta, di Surabaya atau di Malang mungkin bisa punya teman-teman yang di luar. Atau bisa juga ada komunitas-komunitas yang sekarang tak terbatas. Kita menghormati tanpa melihat diskriminasi. Oh, orang Jawa, orang Sunda, enggak. Sepenting kepentingannya apa di kapal lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini condong bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu menegaskan bahwa persatuan itu harus ditegakkan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Apalagi sekarang ada perumusan tentang demokrasi, kebebasan berpendapat, ya, untuk menyampaikan pendapat, kritik, baik sampai gunjingan sampai apapun, mungkin kita harus bisa menghargai. Anda boleh berbeda, Anda boleh, tapi kita juga harus menghormati. Kebebasan itu bebas berbicara boleh, tetapi kita harus tahu batas. Kebebasan kita juga dibatasi oleh hak orang lain juga. Mungkin yang minggu-minggu ini ramai adalah komedi Panji ini. Dia mengkritik semua pejabat-pejabat di negeri ini, sampai mengkritik secara fisik juga. Kemudian netizen membalas, mengkritik Panji, keluarganya, ibu-ibu ngoring-ngoring. Nah, itu kan, kita boleh bercanda, tetapi mungkin ada batasnya. Tapi kalau itu disiarkan secara publik, menjadi bola liar di publik, ya akhirnya publik juga menilai sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga perbedaan pendapat itu juga saling mewarnai di komen-komen atau di dunia maya atau netizen itu. Sehingga perbedaan ini juga harus kita biasakan dengan yang mana menurut keyakinan kita benar atau tidak. Mungkin yang disampaikan Panji bisa juga benar, itu menurut keyakinannya, tetapi faktanya biar. Ini yang menjadi contoh bahwa kehidupan bernegara kita juga perlu kita jaga. Nah, sila keempat dan kelima ini mengatur kehidupan demokrasi, keadilan sosial secara inklusif, secara umum menyeluruh. Artinya di sini bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai manifestasi praksis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ngomong Indonesia ya sudah. Nah, tapi yang ngomong personal ya kan lerene rek. Refleksi daripada persatuan dan kesatuan ini dalam Bhinneka Tunggal Ika bukanlah penyeragaman, melainkan kesatuan dalam perbedaan, unity of diversity. Refleksi secara filosofi. Artinya walaupun banyak regulasi yang mungkin bisa juga agak stereotip, agak menyamakan diri, tetapi intinya ya tetap berbeda. Nggak bisa dipaksakan sama. Pemikiran orang pusat sama orang daerah, orang desa bisa juga berbeda, tetapi mungkin ada fleksibilitasnya, ada toleransinya, sehingga dalam implementasi kehidupan berbangsa bernegara bisa juga harus, misalnya persatuan dibangun atas kesadaran kolektif, bukan paksaan. Salah satu mungkin ketika kita bencana Aceh, Sumatera, itu nek misalnya berbicara kesukuan, kerajaan, kewilayahan, gak ono nek sak Indonesia bantu ya. Tapi karena itu sesama sebangsa setanah air, akhirnya semua bangsa Indonesia punya rasa kesadaran ketika ada saudara kita yang sakit,
pasti yang lainnya juga harus merasakan. Makanya sampai setiap daerah, bahkan seluruh Indonesia mungkin bisa menyalurkan bantuannya kepada saudara kita yang terkena bencana di Sumatera. Ini salah wujud persatuan kita. Itu pun tanpa paksaan. Ya, Anda boleh nyumbang berapapun terserah. Buktinya apa? Wong influencer gawe acara sedonasi aja dalam waktu 4 hari aja sudah hampir dapat 10 miliar. Nah, mungkin adik-adik di lembaga pendidikan mulai dari TK sampai SMA kalengan atau apa untuk bencana di Aceh. Nah, keberagaman ini diposisikan sebagai kekuatan sosial dan budaya, bukan sumber konflik. Diharapkan bahwa keberagaman ini harus memposisikan sebagai kekuatan budaya. Jadi kalau ada yang punya warna ini, warna hijau, merah, kuning, dan sebagainya, itu sebagai kekuatan, keindahan. Jadi kalau misalnya di Jawa mungkin kuatnya di bidang apa, di Sumatera bidang budayanya yang paling kuat apa, sehingga kekuatan sosial ini akan terjalin menjadi sebuah bentuk atau bukan sebagai sumber konflik yang diperdebatkan, tetapi menjadikan sebuah keindahan. Toleransi bukan sekedar sikap pasif, melainkan tindakan aktif yang saling menghormati dan melindungi hak orang lain juga. Makanya kalau adik-adik memahami di media sosial ketika ada perdebatan publik, ada sebuah konflik, pasti ada hal-hal yang bersikap positif, negatif, dan sebagainya. Tapi yang inti adalah Indonesia, bukan personal. Tantangan aktual dalam implementasi Bhinneka Tunggal Ika ini dalam konteks kontemporer, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini menghadapi berbagai tantangan. Nah, tantangan sekarang itu apa? Ya, polarisasi sosial dan politik. Nah, makanya kemarin ketika revitalisasi nilai-nilai Pancasila juga kita harus hati-hati dengan pengelompokan atau mungkin skat atau mungkin trust yang dibangun oleh para politisi, sehingga polarisasi di dalam kehidupan sosial politik ini sangat masif, sehingga kita juga keberagaman ini agak kewalahan untuk melakukan. Intoleransi berbasis identitas. Sekarang mungkin orang-orang di media sosial mulai ada orang yang anti orang Jawa. Orang Jawa dianggap merusak wilayahnya, kawasan budayanya. Mungkin secara budaya orang Jawa budaya lebih maju daripada orang luar Jawa. Misalnya orang Jawa transmigrasi ke Sulawesi, ke Kalimantan, atau ke Papua. Mungkin secara kebudayaan, keilmuan, pengetahuan mungkin orang Jawa lebih cepat. Bayangkan orang Papua atau orang Sumatera itu ketika diajak babat hutan, kemudian dia dikasih upahnya beras, baju, itu sudah seolah-olah. Itu mungkin perubahan budaya yang pernah terjadi, sehingga mungkin ini ada disparitas, sehingga intoleransi berbasis identitas ini juga menjadi simbol, sehingga orang-orang kayaknya anti orang Jawa. Banyak pemerintahan di wilayah luar Jawa itu dikuasai oleh orang-orang Jawa. Mungkin secara pengetahuan teknologi dan semuanya yang bisa mengimbangi kepentingan pusat bisa juga dari orang-orang Jawa. Tapi sekarang kan sudah mulai merata dari sisi sumber daya manusia, sehingga orang Papua pun sudah banyak yang menjadi profesor, banyak menjadi doktor, banyak ahli-ahli, sehingga mungkin bisa juga menduduki jabatan-jabatan penting di wilayah daerahnya masing-masing yang dulu dikuasai oleh orang-orang Jawa. Nah, ini adalah tantangan bagi kita untuk menyelaraskan, untuk mengembalikan lagi nilai-nilai Pancasila ke
dengan filsafat atau filosofi Bhinneka Tunggal Ika itu. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial ini juga sangat liar ya, sangat bebas untuk. Kemudian lunturnya nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Ini juga menjadi tantangan kita. Makanya revitalisasi pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika itu secara kritis dan kontekstual. Kemudian internalisasi nilai-nilai Kebhinnekaan Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya upaya internalisasi nilai dalam kehidupan misalnya pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Nah, ini hampir sama seperti revitalisasi. Jadi kita bisa juga menanamkan karakter pada diri kita, keluarga kita, bahkan di desa kita. Ada dialog-dialog antar budaya, antar agama. Makanya di daerah-daerah itu ada namanya Forum Keberagaman Umat Beragama, FKUB. Nah, kalau di Mojokerto kantornya di Soko, masalah FKUB. Itu adalah kumpulan tokoh-tokoh agama, baik NU, Muhammadiyah, Kristen, Buddha, Cina di Kabupaten Mojokerto. Ada keteladanan pemimpin dan institusi publik. Nah, ini seperti yang saya singgung tadi. Kalau dulu mungkin banyak didominasi pejabat-pejabatnya di lembaga pendidikan itu orang Jawa. Kalau sekarang mungkin sudah menyeluruh. Nah, kalau di Uni misalnya kemarin ada mahasiswa dari NTT, ada yang dari Samarinda, ada yang dari Sumatera, ada Papua juga ada. Kemudian penguatan literasi digital dan etika bermedia ini. Jadi beberapa hal yang menjadi tantangan kita atau menjadi internasional nilai-nilai keberagaman ini kita harus siap. Terkadang kita mungkin ketika kita tidak punya literasi digital ya secara baik, yo koyo-koyo bener ya, tapi gak bener gitu. Karena apa? Digital bisa juga direkayasa. Di foto hanya sekedar foto, tapi dikai narasi-narasi yang mungkin tidak sesuai dengan konteks yang ini akan memicu perbedaan, perdebatan, sehingga kalau kita tidak mampu ya konflik yang terjadi. Itu ya. Jadi keberagaman budaya suku di Indonesia itu bahwa Indonesia itu kaya tradisi, bahasa, seni dan berbagai suku ini kita harus lestarikan. Artinya sekarang misalnya lagu-lagu yang tren hari ini atau di awal tahun 2006 atau akhir 2025 lagu dari mana? Banyak lagu-lagu dari wilayah Indonesia Timur. Ya. Lapor Pak Ketua itu sama Torno Lago itu kan lagu-lagu wilayah Indonesia Timur. Yang tersangka lagu sana itu juga bisa diterima oleh orang-orang Indonesia bagian barat. Nah, bukti ini viral ya, lagu-lagu dari Sumbawa, lagu-lagu dari Sulawesi itu. Kalau dulu mungkin lagu-lagu dari barat, misal dari Aceh ya terkenal koyo lagunya dangdutan itu yang banyak. Kalau dari Indonesia bagian tengah mungkin ya koplo, ya mungkin gending-gending itu. Keunikan dari suku ini, setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Budaya, bahasa, adat dan istiadat. Ini yang menjadi sehingga kita juga harus syukuri. Jadi ono wong sing mirip-mirip koyo Afrika, ono sing mirip-mirip koyo Cina, ya ono sing mirip koyo Arab, ya ono ya. Iki dari kelima ini bisa diidentikan, wah iki koyo Cina. Nek mburi sampean identik dengan mana? Teman sampeannya belakang koyo Arab-Araban ngono ya. Lho sisi itu sing abang iki mirip ndi ngono. Koyo India Pak ngono.
Mbok nek sing iki mirip ndi iki. Nah, nek sing iki wah iki Jawa asli nek. Macan Jawa ngene iki asli Jawa ya. Jangan-jangan sampean punya turunan darah Arab ya. Artinya dari sisi penampilan fisik itu juga kita punya keberagaman itu. Dan ini ya apa gitu. Bagaimana perannya kita untuk memperkuat itu? Maka yang pertama kita lakukan harus menerima. Gelem-gelem. Artinya ya pada tingkatan tertentu, apalagi sampai sudah dewasa, sudah banyak menghadapi situasi kondisi yang mungkin juga membutuhkan berpikir, ya ojo gampang emosi. Artinya orang itu pada tingkatan tertentu itu sudah anti penolakan. Nek ngomong agama iku nek wis makrifat, iku wis kan penolakan. Iyalah ketika irung pesek ya ben lah, jane takdirku ngene. Mau diatur ora kene. Misalnya kita dipertemukan siapa ya sudah lah. Wis nrimo kabeh. Yo bukan kita berarti tidak berhenti di situ, tidak. Tetapi kalau memang diikhtiari bisa diperbaiki ya diperbaiki. Tetapi kalau sudah ya sudahlah. Saling menghormati, menghormati nilai-nilai budaya masing-masing. Ini ya. Pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan menghormati ini adalah empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dialog, itu penting. Saya ngomong jodoh, sawangane kuliah ing Mojokerto, jodohnya mau oleh Makassar, oleh Sunda, kan bisa juga. Ya entah karena pertemuan di media sosial atau pertemuan di pondok atau pertemuan di kampus atau mungkin saudara yang bekerja di sana atau ikut bekerja di sana sehingga terjadilah akulturasi. Perubahan sosial itu tidak bisa disekat. Makanya dari teman Anda 5 iki wis dibanding secara suku wis beda rek ngono. Iku mau wis kaya Cina, iku kaya Arab, iku kaya India, iki kaya Hong Kong, situ Jawa nyel ya. Ya wes lah. Maka yang diharapkan di sini filosofi daripada Bhinneka Tunggal ini adalah bisa membangun persaudaraan yang berdaulat. Artinya kedaulatan atas nilai leluhur kita, nilai kebudayaan kita tetap diakui di negara Indonesia, bukan diskriminasi. Artinya apa? Anda lihat kabinet merah putih itu. Mereka rata-rata ya campur baur pemerintahannya pejabatnya gak wong Jawa tok. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, ada yang. Tapi menurut kepemimpinan di negeri ini mayoritas presiden kita rata-rata dari orang Jawa. Mulai dari Pak Karno, ya, Pak Harto, Habibie mungkin orang luar ya. Itu. Kemudian Megawati, Gus Dur, ya, sampai SBY rata-rata orang Jawa. Nah, mungkin dari sisi itu nggak tahu. Ya, ngomong diskriminasi ya boleh saja. Ya wes ngono tahun ngarep nek iso munculkan dari luar Jawa. Tapi nek ngomong pilihan popularitas, lho wong Jawa lu akeh, makanya ya menangan wong Jawa ya. Dari sisi kebudayaan bisa juga orang Jawa bisa lebih tua. Maka di dalam memaknai Bhinneka Tunggal Ika di era globalisasi ini kita harus berinteraksi secara global. Artinya di sini bahwa mempromosikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini ke kancah global. Nah, inilah yang menjadi iri. Amerika saiki belajar Indonesia kok. Intelijensi kok iso wong Indonesia bersatu ngono. Nah, karena Amerika juga termasuk mereka yang beragam.
tapi mereka bukan asli penduduk Amerika. Jadi orang Cina, orang mana saja tuh pindah ke Amerika. Jadi banyak orang Amerika itu yang tidak asli, artinya kebudayaan bukan asli, bukan dari Amerika. Nah kalau Indonesia kan memang asli, orisinal, asli, jadi tinggalnya di wilayah Indonesia. Kalau di Amerika kan enggak, mereka banyak urban. Sehingga bagaimana mengelola keberagaman ini menjadi satu kesatuan, makanya Amerika menjadi Amerika Serikat, Indonesia menjadi kesatuan. Ini yang menjadikan, makanya kita bisa memberikan contoh, memberikan apresiasi kepada keberagaman kita kepada dunia. Amerika, Indonesia kok iso ngene lho, jane Indonesia ono NU misalnya. Lho NU kok ngono? Lah ya wong NU iku setiap minggu ono pertemuane Pak iso ping 4 barang ya. Takono lah Mbak iki. Dino Senin apa arisan? Dino Selasa apa? Oh niku Pak manakipan. Rebo apa talilan? Kemis, wah niku sing Pak. Nek Sabtu apa tibaan? Ketemu terus ada komunikasi sehingga persatuan, kebuntuan komunikasi bisa tercerahkan, bisa terpecahkan di pertemuan-pertemuan kecil yang sederhana, yang selain membaca sholawat, membaca doa dan makan bersama. Nah di luar negeri tidak ada jamiah ini pun. Zaman itu mana gua Arab Saudi gua ono jamiah tahlil, jamiah opo lah isi gua usah doa bersama kan. Kecuali ya, sholat berjamaah. Tapi di forum lain ada enggak? Seperti di Indonesia tidak ada cara. Makanya Indonesia mulai menyebar banyak di luar sana yang mengikuti jamiah-jamiah kita. Mungkin di luar ada forum-forum ilmiah ada. Tapi ini kan enggak ngaji dok, ya selawatan dok, ya nyadar arisan. Nah ini yang bisa kok iso ini. Oke, secara kemanusiaan menerima perbedaan itu menghargai hak asasi manusia secara universal, secara umum. Artinya kita memahami itu sebagai makhluk Tuhan, umat manusia. Wong Gusti Allah yang ngomong umat manusia, bukan umat muslim loh ya, umat manusia. Oke, kerjasama membangun kerjasama internasional untuk mencapai tujuan bersama. Ya, artinya kita bisa berkolaborasi dengan suku adat yang mana. Bukan berarti adat Jawa, musik Jawa tidak kena di DJ. Bukti ini saya musik Jawa kena di DJ kok ya. Solawatan koplo loh ono rek. Bisa. Iku paling sing ono ya Mojokerto tok niku ya. Di solawatan itu digawe musik koploan deh. Ini gak Jawa Timur kan gak pantes deh. Ono anggo Arab bu, Jawa Barat koploan salawatane gak Jawa Timur. Pokoknya musik kena Jawa Timur di koplono kabeh, bah keroncong, bah pop. Wong salawatane di koplono kok ya. Nah, itu. Nah inilah bukti bahwa